Ini menurut saya sangat keren sekali loh. Ibu Megawati memilih Pak Pramono dan Rano Karno. Tidak hanya menghindarkan Ahok, yaitu dari isu-isu yang seperti ini. Bayangkan kalau Ahok yang ngomong misalnya, pasti juga framingnya akan luar biasa. Nah, Pramono Anung kampanye di PIK, kami tidak usul maghrib mengaji. Ya memang karena sudah ada program tersebut. Program tersebut sudah ada, jadi tidak usahlah usul maghrib mengaji karena sudah ada dan pasti akan dilanjutkan oleh Pak Pramono Rano Karno. Nah, ini yang cukup keren ya. Setelah Bu Mega pada saat lalu ya mengumumkan tidaknya Pak Pramono Rano akan maju pada Pilkada Jakarta, yaitu melawan Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung oleh 15 parpol. Ini bahkan sebagian dari pendukung Ahok lemes dan kemungkinan juga separuh dari kader dari PDIP pasti juga akan lemes. Kenapa Bu Mega memilih Pramono dan Rano Karno di Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat dari elektabilitasnya sangat jauh sekali dengan Ahok. Elektabilitas dari Ahok dan bahkan dari hasil survei-survei pada saat lalu, nama Pak Pramono Rano itu bahkan belum ada di hasil survei manapun. Nah, tetapi Bu Mega malah memilih nama Pak Pramono dan Rano Karno. Ini juga timbul pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, terutama saya dan kemungkinan banyak ya, kemungkinan pendukung-pendukung Ahok, kenapa Bu Mega tidak memilih nama Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan? Karena elektabilitasnya keduanya itu sama-sama keren dan bahkan dari hasil survei Anies memperoleh di angka 30% dan Ahok memperoleh di angka 20%. Nah, ketika dua-duanya ini maju, yaitu nama Anies dan Ahok maju, Ridwan Kamil hanya memperoleh elektabilitas di 8% saja. Nah, kenapa tidak mendukung Ahok tetapi malah memilih Pak Pramono dan Rano Karno? Dan akhirnya saat ini saya mengetahui ya kemungkinan bisa menyelamatkan Ahok ya dari isu-isu SARA yang saat ini juga mulai santer. Terkait apa? Terkait program maghrib mengaji. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Ridwan Kamil itu menggagas program maghrib mengaji. Padahal itu sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan mulai tahun 2019. Tetapi Ridwan Kamil malah setidaknya menjiplak lah program tersebut. Nah, dari Nakula, buzzer PKS kampanye SARA. Buzzer PKS framing seolah Mas Pram anti-Islam seperti tuduhan mereka ke Pak Jokowi. Faktanya, program maghrib mengaji sudah ada sejak zamannya Anies, maka sesuai janji Mas Pram akan melanjutkan program yang baik, tidak perlu membuat program baru. Padahal sudah jelas ya, dari program-program Pak Pramono dan Rano Karno itu akan melanjutkan, bukan merubah. Program-program yang baik akan dilanjutkan. Menurut saya sangat keren, tidak ada perubahan. Jadi sudah fix lah kalau ada program yang baik dari Anies Baswedan, misalnya seperti maghrib mengaji, pasti akan dilanjutkan oleh Pak Pramono dan Rano Karno. Jadi dipelintir-pelintir gimana pun sangat lucu sekali. Ini menurut saya sangat keren sekali loh. Ibu Megawati memilih Pak Pramono dan Rano Karno. Tidak hanya menghindarkan Ahok, yaitu dari isu-isu yang seperti ini. Bayangkan kalau Ahok yang ngomong misalnya, pasti juga framingnya akan luar biasa. Apalagi juga saat ini sudah berkampanye ya. Kalau kita flashback ke belakang pada tahun 2017, bagaimana Ahok berkampanye diusir oleh warga gara-gara statementnya dipelintir-pelintir oleh pendukung dari Anies Baswedan pada saat lalu. Ini sungguh mengejutkan. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, Pramono Anung kampanye di PIK, kami tidak usul maghrib mengaji. Ya memang karena sudah ada program tersebut. Program tersebut sudah ada, jadi tidak usahlah usul maghrib mengaji karena sudah ada dan pasti akan dilanjutkan oleh Pak Pramono Rano Karno kalau program tersebut baik. Karena Pak Pramono Rano itu akan melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya, bukan merubah. Jadi menurut saya yang blunder itu dari Ridwan Kamil karena mengusulkan program maghrib mengaji, padahal juga sudah ada dari Gubernur Anies Baswedan pada saat lalu. Nah, di sini memang ramai terlihat ya, pemimpin seperti apa ini udah dibuat Pak Anies program yang bagus, ada pendatang baru yang coba menghapus program maghrib mengaji demi ambisi politik semata. Ini framing apa coba? Padahal Pak Pramono tidak mengatakan demikian, malah menghargai, yaitu maghrib mengaji itu adalah usulan dari
dari Anies Baswedan, bahkan tidak segan-segan menyebut nama Anies Baswedan, yaitu program dari Anies Baswedan. Ini memang framing yang sangat wow sekali ya, untuk membatalkan program loh. Bayangkan, ini sangat lucu sekali, framingnya sangat jahat sekali. Untung Ahok tidak dipilih oleh Bu Mega ya, pasti juga akan ada Pilkada 2017 jilid kedua, dan kemungkinan bisa lebih parah ya. Gubernur Anies gencarkan program Maghrib Mengkaji, Anies Baswedan luncurkan pengajian warga Jakarta. Ini sungguh wow sekali ya. Nah, jadi saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Ya, kalau kita lihat dari sini sudah jelas lah, yaitu Ridwan Kamil gagas Maghrib Mengaji untuk diterapkan di Jakarta. Padahal sudah ada pada 2019 yang lalu, yaitu dari Anies Baswedan. Dan bahkan dari Pak Pramono Rano, ide Maghrib Mengaji RK dibalas Pramono tak akan bawa-bawa agama. Sangat bagus sekali lah, tidak usah menggunakan isu-isu sara, isu-isu agama, karena juga sangat memecah belah ya pada Pilkada 2017 yang lalu. Ini cara-cara kotor yang kerap dimainkan buzzer PKS tiap Pilkada. Kalau nggak sebar hoax ya mainnya isu sara. Mulai buzzer PKS kampanye sara, duh nggak ada malunya. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu seharusnya keren lah, yaitu adu-adu program, adu gagasan, dan lain sebagainya. Seharusnya ya itu yang dilihat, bukan yang lain. Masyarakat Jakarta kemungkinan akan memilih calon gubernur yang gagasannya jelas, program-programnya masuk akal. Kemungkinan itu ya, dan semoga saja cerdas lah, ada isu-isu seperti ini tidak terpancing. Rano Karno ingin sowan ke Habib Rizik Syihab. Wah, PKS ini kenapa sih selalu saja bikin rusuh? Padahal kalau dipikir-pikir koalisi tim mereka nggak usah takut kalah toh, malah bikin hoax gini untuk menjatuhkan paslon nomor 3. Duh, mereka udah terkena virus PKS kampanye sara. Udah nggak heran, udah dari dulu. Yang bikin heran kok masih ada yang memilih partai jalan kayak gini. Ya memang wakilnya dari kader PKS, jadi sangat wow sekali lah. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini yang cukup mengejutkan, bahkan pendukung Anies di Jabar deklarasi dukungan untuk Pak Pramono Rano Karno. Nah, ini manuver-manuver yang sangat mengejutkan ya. Seharusnya kalau pendukung Anies Baswedan ya menjatuhkan pilihannya kepada RK Suswono, karena masa dari PKS itu pada Pilpres yang lalu memilih dari Anies Baswedan. Tetapi pendukung Anies di Jakbar malah mendeklarasikan untuk mendukung Pak Pramono Rano. Jadi sudah tidak mempan lah isu-isu seperti ini ya digaungkan di Pilkada Jakarta. Sudah tidak mempan karena masyarakat Jakarta sudah semakin cerdas dalam menyikapi dinamika perpolitikan. Isu-isu sara, isu-isu agama sudah tidak mempan lah di DKI Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menghadiri acara deklarasi dukungan pejuang Anies Forsidul di Jakarta Barat. Koordinator pejuang Anies Forsidul, M. Yusro, mengatakan bahwa pihaknya yakin hanya Pramono Rano Karno yang dapat meneruskan program kerja dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Kenapa harus dukung Bang Dul? Karena beliau adalah simbol rakyat. Rakyat kecil, simbol orang Jakarta, simbol orang Betawi, simbol persatuan, kata Yusro saat mendeklarasikan dukungannya di Hotel Ibis Budget Daan Mogot, Jakarta Barat pada 28 September. Insya Allah beliau akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Insya Allah beliau akan meneruskan program-program gubernur sebelumnya, termasuk program Anies Baswedan selanjutnya. Yusro mengatakan terdapat 230 perwakilan dari kecamatan dan kelurahan yang hadir dalam deklarasi. Pihaknya pun berjanji akan memenangkan Pramono Rano Karno di TPS-nya masing-masing. Jadi kita akan bergerilya di bawah untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, ujarnya. Ini sangat keren ya, dan semoga saja pada Pilkada Jakarta besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.